Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu lagi di Rodeyar Channel. Pasar persaingan sempurna, khususnya masalah D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR, yaitu marginal revenue sama dengan average revenue sama dengan price. Jenis struktur pasar. Berdasarkan jumlah perusahaan, ada yang sedikit, ada yang hanya satu, ada yang banyak. Jumlah perusahaan yang hanya sedikit disebut dengan oligopoli. Jumlah perusahaan yang hanya satu disebut dengan monopoli. Jumlah perusahaan yang sangat banyak dibagi dua berdasarkan jenis produk. Berdasarkan jenis produk ini, ada yang tidak identik produknya, ada yang identik produknya. Yang tidak identik produknya disebut dengan persaingan monopolistik. Yang identik produknya disebut dengan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Pasar adalah pertemuan antara produsen dan konsumen. Ini pasar, ada persaingan sempurna, ada persaingan tidak sempurna. Di antara persaingan tidak sempurna dan persaingan sempurna, ada yang disebut dengan persaingan monopolistik. Sementara persaingan tidak sempurna itu, ada monopoli, ada duopoli, ada oligopoli. Asumsi pasar persaingan sempurna. Pertama, barang yang diperjualbelikan homogen. Pengertian homogen itu identik. Yang kedua, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Yang ketiga, pembeli dan penjual bebas masuk pasar. Yang keempat, informasi yang dimiliki oleh baik konsumen atau produsen sempurna. Yang kelima, tidak ada campur tangan pemerintah, sehingga pasar itu bersifat liberal. Kebaikan persaingan sempurna adalah masyarakat memiliki kebebasan penggunaan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Dalam jangka pendek, terdapat 4 kemungkinan corak keuntungan atau kerugian perusahaan. Yang pertama, mendapat untung luar biasa, yaitu melebihi normal, di mana operasi perusahaan yang menguntungkan yaitu jumlah hasil penjualannya melebihi semua biaya produksinya. Yang kedua, mendapat untung normal, suatu keadaan di mana seluruh hasil penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama dengan seluruh biaya yang dibelanjakan oleh perusahaan tersebut, termasuk jumlah biaya tetap dan biaya tersembunyi. Yang ketiga, mengalami kerugian tetapi masih dapat membayar biaya variabel atau biaya berubah dalam keadaan menutup atau membubarkan perusahaan. Kelemahan pasar persaingan sempurna. Pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Teknologi dapat dicontoh dengan mudah karena kebebasan masuk dan keluar perusahaan. Dua, dalam persaingan sempurna, ada kalanya menimbulkan biaya sosial, maksudnya dipandang dari sudut kepentingan masyarakat, seperti pengaturan lingkungan sekitar akibat limbah perusahaan, sehingga biaya sosial yang dikeluarkan sangat tinggi. Artinya di sini, karena pemerintah tidak campur tangan, baik penjual atau pembeli sangat bebas masuk ke pasar, sehingga pengaturan pasar tidak ada. Yang ketiga, dalam persaingan sempurna, barang yang dihasilkan adalah sama atau bersifat homogen, sehingga masyarakat tidak punya kebebasan dalam menentukan barang-barang yang akan dikonsumsinya. Bagaimana kurva permintaan yang dihadapi oleh seorang pengusaha dalam pasar persaingan sempurna? Ini harga, ini kuantiti. Inilah kurva permintaan pasar, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Dan ini kurva penawaran. Perpotongan kurva permintaan dan penawaran ini disebut dengan keseimbangan pasar. Di pasar itu,
misalkan ada ana, ani, anu, ano, ane. Artinya, jumlah barang yang di pasar itu diproduksi oleh banyak perusahaan. Karena dalam persaingan sempurna, jumlah penjual dan jumlah pembeli sangat banyak. Karena jumlah penjual banyak, pertanyaan, bagaimana rupa permintaan yang dihadapi oleh anak sebagai salah satu pengusaha dalam pasar persaingan sempurna? Anak itu hanya menjual atau punya kontribusi yang kecil terhadap barang yang dijual di pasar. Jika di pasar ini, jumlah barang yang diperjualbelikan, misalkan 1 juta unit, anak itu hanya bisa menjual sangat kecil 5 unit. Mengapa anak tidak bisa menjual 1 juta? Karena jumlah penjual banyak. Jika hanya anak yang memproduksi yang 1 juta ini, maka jumlah penjual itu hanya anak. Berarti anak itu sebagai monopoli. Tetapi karena jumlah penjual sangat banyak, artinya jumlah barang yang ada di pasar itu kontribusi masing-masing penjual. Jadi jika 1 juta di pasar, anak itu hanya bisa menjual dalam jumlah kecil. Misalkan 5. Jika harga di pasar kita misalkan 500. Anak itu akan menjual yang 5 unit itu dengan harga 500. Anak tidak bisa menaikkan harga. Jika anak menaikkan harga menjadi 700, maka barang yang dijual anak tidak laku. Mengapa tidak laku? Karena konsumen memiliki informasi yang sempurna tentang pasar. Jika anak menjual di bawah 500, misalkan 300. Untuk apa anak menjual 300? Toh, di pasar itu harga 500. Dan seandainya anak menjual 300, anak tidak sanggup untuk menyediakan yang 1000 barang yang ada di pasar. Kemudian jika anak menaikkan dari 5 menjadi 8, anak tetap menerima harga sesuai harga pasar, yaitu berapa? 500. Kembali saya katakan di sini, anak tidak bisa menjual 700. Dalam arti kata, jika dia menjual 700, barang dia tidak laku. Karena konsumen memiliki informasi yang sempurna tentang harga pasar. Konsumen akan pergi ke tempat lain. Jika Anda menjual 300, ya bisa, barangnya harus cepat. Tapi untuk apa? Toh di pasar harga 500. Dan Anda tidak akan sanggup menyediakan permintaan pasar yang begitu banyak. Karena barang yang diproduksi oleh Anda itu sangat sedikit. Maka, pada waktu jumlah barang yang dijual oleh anak 5 ataupun 8, anak itu bertindak sebagai penerima harga atau price taker. Kemudian anak menaikkan jumlah barang yang dijual dari 5, 8 menjadi 10 misalnya. Waktu jumlah barang yang dijual 10 sama, anak tidak bisa menaikkan harga di atas harga pasar. Anak hanya bertindak sebagai penerima harga sebesar 500. Jika anak naikkan harga menjadi 700 atau turunkan harga menjadi 300, tidak bisa. Dalam arti kata, tidak ada manfaatnya. Maka, anak di sini tetap bertindak sebagai penerima harga atau price taker. Kemudian anak naikkan lagi jumlah barang yang dijual menjadi 13. Kembali saya ulangi di sini, anak hanya bertindak sebagai price taker atau penerima harga 500. Jika anak naikkan menjadi 700, barang dia tidak laku karena konsumen memiliki informasi tentang harga pasar. Konsumen akan pergi ke toko lain. Jika anak turunkan menjadi 300, untuk apa diturunkan? Toh harga di pasar 500. Maka dengan demikian, kurva permintaan yang dihadapi oleh anak sebagai produsen dan persaingan sempurna. Inilah kurva permintaan yang dihadapi oleh anak dalam pasar persaingan sempurna. Beda dengan kurva permintaan pasar, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi
kurva permintaan yang dihadapi oleh Ana sebagai salah seorang pengusaha dalam persaingan sempurna adalah mendatar, bukan turun dari kiri atas ke kanan bawah, mirip seperti kurva permintaan pasar. Hubungan harga price AR yaitu average revenue, MR marginal revenue. Pada waktu jumlah barang yang dijual sebanyak satu, harga di pasar itu P harga Rp60. Maka uang yang diterima oleh anak itu 1 dikali 60 menjadi 60. Itu sudah disebut sebagai total revenue atau total penerimaan. Itu P dikali Q 60. Maka yang dimaksud dengan AR di sini, average revenue, AR adalah penerimaan rata-rata, di mana AR itu sama dengan TR, di mana TR itu adalah P dikali Q, harga dikali quantity, menjadi P. Maka AR sama dengan P. Maka di sini AR itu sama dengan 60, itu 60 dibagi 1. Jika jumlah barang yang diproduksi dijual naik dari 1 menjadi 2, harga tetap 60, maka TR Anda 120, 2 dikali 60, dan average revenue Anda menjadi 60, 120 dibagi 2. Marginal revenue yaitu perubahan total revenue sebagai akibat perubahan jumlah barang yang Anda jual. Perubahan total revenue itu sama dengan perubahan Q dikali harga, karena harga ini tetap tidak bisa berubah, dibagi dengan perubahan Q, inilah MR. Maka ini disederhanakan tinggal P. Jadi MR itu sama dengan P. Maka marginal revenue di sini perubahan TR itu sebanyak 60 sebagai akibat ada perubahan Q sebanyak 1, maka dapat marginal revenue sama dengan 60. Jika dinaikkan produk yang dijual dari 2 menjadi 3, harga tetap sebesar 60, total revenue Anda 180, average revenue Anda menjadi 60, marginal revenue Anda yaitu sebesar 60 dibagi 1, yaitu perubahan total produk di sini 60 sebagai akibat ada perubahan kuantiti sebanyak 1. Maka marginal revenue di sini 60 dibagi 1. Anda naikkan lagi produksi dari 3 menjadi 4, maka harga tetap 60, total revenue Anda menjadi 240, average revenue Anda menjadi 60, 240 dibagi 4. Dan dengan cara yang sama, marginal revenue menjadi 60. Jadi, dari sini dapat dilihat bagaimana hubungan antara harga, penerimaan rata-rata, dan marginal revenue. Inilah kurva permintaan yang dihadapi seorang pengusaha dalam persaingan sempurna, di mana sama dengan harga pasar, yaitu karena pengusaha dalam persaingan sempurna, dia bertindak sebagai penerima harga atau price taker. Maka, dia adalah permintaan di sini, kurva permintaan yang dihadapi seorang pengusaha dalam persaingan sempurna, itu sama dengan harga pasar, dan harga pasar itu sama dengan AR, average revenue, dan AR itu sama dengan marginal revenue. Sehingga, saya ulangi, kurva permintaan yang dihadapi seorang pengusaha dalam persaingan sempurna ini, dia sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan MR.